Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat hobi kita dimanapun berada? Eh, saya udah lama ini nggak bikin video ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang beberapa ciri-ciri fisik obat betina yang bisa dikonsletkan. Adapun ciri-cirinya itu kita lihat dari katuraganya ya, atau tubuhnya, atau ciri-ciri fisiknya. Terserah sahabat hobi kita mau menyebutnya apa. Nah, pada kesempatan di video ini saya ingin beberapa ngasih contoh burung punya saya yang kemungkinan bisa dikonsletkan ya. Langsung saja, nggak usah basa-basi. Adapun ciri-cirinya, kalau saya pribadi itu meliputi secara garis besar itu ada dua ya. Yang satu dari fisiknya, yang dua dari kekeannya atau durasinya. Kita bahas tentang fisiknya dulu. Jadi dari segi fisiknya dulu, kita lihat dari segi paruhnya. Oke, jadi kalau saya pribadi ya, kalau memilih burung betina yang mau saya jadikan bahan, itu biasanya saya memilih paruhnya itu yang seperti paruh lobet jantan, yaitu agak segitiga ya. Segitiga ini bukan oval ya. Sahabat hobi pasti tahulah, bisa dilihat ciri-cirinya. Itu biasanya kelebihannya, burungnya itu volumenya keras dan rata-rata burungnya vector. Coba sahabat hobi kita amati, kalau punya lobet beberapa, lihat dari segi paruhnya dulu. Oke, paruh agak kayak paruh jantan ya. Terus dari segi bola matanya, kalau bola mata itu menurut saya itu cuman relatif ya, tapi kemungkinan kalau saya pribadi milihnya kelopak matanya, maaf bukan bola mata, kelopak matanya itu yang sangat-sangat tebal. Nah itu, ada yang tipis juga ada sih. Yang tipis itu biasanya burungnya susah digarap kalau saya pribadi. Oke, terus kepalanya itu agak cepak ya, agak cepak, nggak terlalu gini naik lah ya, cepak gini. Terus bodinya itu proporsional, besar dan proporsional ya. Sahabat hobi kita bisa lihat di belakang saya ini contohnya ya. Oke, terus yang kedua ya, secara garis besar, pertama fisik, yang kedua kekeannya. Nah, sekarang ke poin 2, ke kekeannya. Kalau saya pribadi memilih kekeannya itu yang durasi dulu ya. Durasi itu minimal, kalau saya pribadi minimal itu 30, syukur-syukur lebih panjang lagi durasinya. Kalau nadanya nanti itu bisa kita buat ya, mengikuti dengan proses biasanya kalau nada. Yang penting kekeannya panjang dulu. Dan yang berikutnya itu adalah burungnya latah. Itu latah lebih gampang lagi diproses ya, lebih cepat, bukan gampang, lebih cepat diproses daripada yang nggak latah. Biasanya yang latah itu ciri-cirinya burung nggak ngetik, langsung ngekek. Itu ada tapi nggak semua burung kayak gitu ya. Tergantung kita jelinya nyari bahan ya, sahabat hobi kita. Terus vector ya, burungnya yang vector. Nah, kalau ciri-ciri vector itu biasanya kalau kita pancing dengan suara burung, dia nyaut, atau kalau bahasa saya gimana ya, sambil pak sayap, sambil wek itu pasti vector. Kalau dari segi fisik nyari vector itu dadanya belah, itu biasanya obat vector. Sahabat hobi kita sambil dicek-cek, mungkin saya salah, bisa dibenarkan ya. Ini karena saya bicara soal pribadi, pengalaman saya ya. Nah itu, biasanya obat-obat seperti itu lebih cepat diproses untuk menuju ke konslet dibandingkan burung-burung yang tipe sardot. Nah, untuk contoh-contohnya bisa dilihat di belakang ini.
Nanti untuk step-stepnya akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi dukung terus channel Sahabat Hobi kita biar channel saya berkembang dan saya lebih semangat lagi untuk berbagi pengalaman-pengalaman saya soal seputar burung lovebird. Karena burung lovebird itu menuju proses konslet itu ada 101 macam cara kalau menurut saya pribadi ya. Kita tidak boleh menjustis dari suhu si A, si B, si C yang paling benar mana, itu tidak boleh. Karena kita yang lebih tahu dengan burung kita sendiri ya. Jadi sahabat hobi kita lebih tahu dengan burungnya masing-masing lah. Kalau soal perawatan dan sebagainya itu bisa kita menganut dari siapa saja, yang penting burung itu cocok dengan rawatannya. Nah, biasanya proses kegagalan untuk membuat lovebird konslet itu kita kurang semangat, terus kita gonta-ganti settingan, itu yang bikin fatal. Misalnya ya gini ya sahabat hobi kita sudah memproses burung itu sudah sampai tahapan 30%, karena kita udah putus asa, udah kepala pusing dan sebagainya. Nah, kita ada masukan dari teman, coba diginikan lagi ya, jadi yang 30% itu mulai lagi dari nol dan seterusnya kayak gitu biasanya. Jadi perawatan yang inti itu adalah konsisten dan terus semangat ya sahabat hobi kita. Jangan kasih kendor, pokoknya pasti sahabat hobi kita bisa bikin lovebird konslet ya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe ya sahabat hobi kita. Sampai jumpa lagi. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen.